Ketika qomat itu kurang 2 menit, kan kita tahu ada jamnya, kurang 2 menit. Kalau saya itu sholat tahiyat masjid sama sholat qobliyah nggak cukup, maka milih yang mana? Milih sholat qobliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya lupa mungkin untuk saya sendiri kalau untuk sholat sunnah lebih diutamakan mana waktunya karena sholat sunnah atau tahiyyat masjid, terutama waktu sunnah. Yang diutamakan yang mana? Ini ada pertanyaan, diutamakan mana sholat tahiyat masjid atau sholat qobliyah subuh karena waktunya mepet, begitu. Termasuk sholat-sholat lainnya, duhur umpamanya, atau kita asar, ya, atau sholat yang lain. Ketika qomat itu kurang 2 menit, kan kita tahu ada jamnya, kurang 2 menit. Kalau saya itu sholat tahiyat masjid sama sholat qobliyah nggak cukup, maka milih yang mana? Milih sholat qobliyah. Karena barang siapa yang masuk masjid sholat 2 rakaat itu sudah termasuk menghormati masjid, sholat apa saja, jadi include di sana, ya. Cuma kalau ada waktunya boleh satu persatu, lebih bagus sholat tahiyat masjid seperti saya tadi umpamanya, ya, sholat tahiyat masjid dulu, nanti umpamanya sholat qobliyah. Jadi kita upayakan kalau nggak cukup waktunya sholat qobliyah dulu, apalagi kalau sholat qobliyah subuh, aman, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya, ya. Jadi lalu umpamanya ada waktu 4 menit sholat duhur umpamanya, nah bagaimana 4 menit ini bisa dipakai untuk 4 rakaat, ya. Menurut saya lebih bagus sholat qobliyah duhur 4 rakaat. Barang siapa yang menghafid, membiasakan atau menjaga sholat qobliyah duhur 4 rakaat dan sholat ba'diyah duhur 4 rakaat, diharamkan masuk neraka. Itu ada hadisnya. Barang siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah akan memberikan rahmat. Ya, jadi umpamanya kalau sholat asar qobliyahnya upayakan 4, Pak. Sholat duhur qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4, upayakan. Ya, hadisnya sangat jelas, hadisnya sahih. Ya, ya, monggo. Apabila kita perjalanan keluar kota barangkali itu, nah ini ketemu, ini kita itu nggak tahu ini masjid atau musola, kita langsung sholat tahiyat masjid gimana? Gitu ya. Jadi kalau kita di perjalanan atau kita tidak tahu ini masjid atau musola, apakah lalu kita sholat tahiyat masjid, apa boleh? Begini, Pak, insya Allah kalau di Indonesia itu ada tulisannya Masjid Al-Ikhlas, musola Al-Ikhlas semuanya. Jadi ada tulisannya. Kalau itu tulisannya musola, lebih bagus kita tidak usah sholat tahiyat masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita dalam perjalanan, kita upayakan tidak banyak sholat sunnah. Karena apa? Karena dalam perjalanan itu banyak masyakkotnya, banyak kesulitannya. Kita upayakan sholat wajib, lalu kita laksanakan, melanjutkan perjalanan, ya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
sholat subuh dalam perjalanan itu aja yang dibaca kalkul, Pak, kul ya kulhu. Padahal sholat subuh itu dianjurkan bacaannya agak panjang. Kenapa? Karena ini dalam perjalanan. Bahkan dianjurkan juga bisa jamak qashar, ya. Jadi kalau kita di perjalanan, lalu kalau kita ini masuk masjid di perjalanan, Pak, ya, terus langsung sholat jamak takdim qashar, ini sholat tahiyat masjid sudah gugur, ikut sholat di mana? Di jamak qasharnya tadi. Karena redaksinya ojo longgo dhisik nek masuk masjid sadurunge sholat 2 rakaat. Sholat apa saja. Kalau sudah sholat apa saja di situ termasuk sudah menghormati masjid. Ya. Jadi umpamanya ada sholat kemarin itu di perumahan Bayangkara, Pak. Sholat tarawih. Ya, saya disuruh ngimami, memang nggak kuat ngimami, gegere rodok kaku, hanya ceramah. Nah, imam yang di situ setelah sholat isya itu ada sholat daf'ul bala. Saya nggak dengar. Jadi, mari bapak-bapak, ibu-ibu sholat daf'ul bala umpamanya, saya nggak dengar. Saya ikut sholat. Nah, bagaimana? Niat saya paling mudah niat sholat mutlak. Tidak apa-apa, ya, saya niat sholat mutlak. Ya, ikut siapa? Ikut imam, makmuman. Tapi saya tidak mendapatkan pahala apa? Sholat jamaah. Karena apa? Di dalam kitab Al-Majmu' Al-Muhadzab itu dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa ada sholat sunnah yang disunahkan untuk berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk sholat berjamaah. Ya, kalau disunahkan seperti sholat tarawih, sholat istisqa dan seterusnya. Kalau sholat tahajud, sholat duha, sholat yang lain-lainnya itu tidak disunahkan. Jadi sholat tahajud itu tidak disunahkan secara jamaah, tapi boleh. Ya, boleh mendapatkan pahala sholat tahajud tapi tidak mendapatkan pahala sholat jamaah, ya, tapi boleh, ya. Termasuk saya tadi niatnya sholat mutlak karena imamnya saya nggak paham ngomong apa tadi itu gitu loh, ya. Jadi upayakan kalau di perjalanan tidak banyak membuat sholat sunnah, ya, kecuali kalau memang ada waktu, ya, umpamanya mampir, saya ini tidak biasa meninggalkan sholat duha, umpamanya tidak biasa meninggalkan sholat duha, langsung mampir ke masjid, masjid apa? Sholat duha 2 rakaat atau 4 rakaat, tidak pakai sholat tahiyat masjid, itu sudah include, ya, gugur atau mendapatkan keutamaan sholat tahiyat masjid, ya. Ada pertanyaan, monggo? Ya, enggak. Terkait dengan niat yang mungkin tidak diketahui itu tadi, Pak. Kalau misalnya kemudian niatnya itu pokoknya ada amakmuman gitu aja. Ya, pokoknya yang pokok dari imam. Jadi niat kita Usolli man sholla alaihil imam. Pokoknya sholat melok sholatnya imam gitu. Ya. Oke. Jadi begini ya, no butek itu bahasa apa, Pak? Bahasa Madura, ya. Inggris Timur. Jadi boleh juga umpamanya usolli man sholla alaihil imamah, ya, saya niat sholat ngikuti sholatnya imam, monggo, boleh, ya. Seperti kalau sholat gaib umpamanya nggak ngerti sopo sing disolati iki, wis pokok melok sholatnya imam gitu, atau sholat jenazah lalu kita jauh di belakang nggak tahu jenazah sopo iki umpamanya, ya, boleh. Jadi niat ikut sholatnya imam.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.